Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua? Bagi yang sudah ujian, selamat yang sudah ujian ya. Mudah-mudahan nilainya tinggi ya. Apalagi yang belajar di sini, saya doakan semoga lulus semua. Khususnya yang full belajar di sini, yang lebih banyak waktunya di sini, yang sudah pesan ebook juga, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sehingga waktu teman-teman tidak terbuang dan sebagainya. Baik, sekarang saya akan kasih tryout seperti biasa. Saya akan kasih jeda waktu untuk teman-teman jawab ya. Nanti kalau dirasa terlalu cepat bisa di-pause dulu videonya, baru dilanjutkan lagi. Ini terkait dengan kompetensi teknis sesuai kisi-kisi full untuk saya khususkan untuk teori belajar Ausubel, Gagne, Piaget, dan ya ada 3 yang diulang-ulang di situ ya teman-teman. Baik, sebelum lanjut saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Ini masih ada waktu sekitar 20 hari ya. Ini berurutan jadwalnya, tinggal tunggu giliran ya. Sekarang agak susah dapat FR teman-teman. Saya berusaha cari FR, bahkan subscriber saya itu tidak mau kasih FR, mungkin karena takut dibahas di sini dan saingannya nanti bisa mengalahkan nilainya ya. Di grup-grup yang lain juga saya tidak menemukan, hanya satu tadi yang saya dapat, katanya di SJT itu banyak-banyak contoh kasus mengatasi kesulitan siswa ya, ada kasus dan sebagainya, kita diminta diselesaikan. Kalau seperti itu nanti insya Allah teman-teman yang sudah beli ebook itu akan terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Menurut teori belajar Ausubel, konsep yang sudah ada dalam kognitif seseorang akan memudahkan penerimaan informasi baru jika terdapat keterkaitan antara konsep tersebut. Konsep ini dikenal sebagai A. Abstraksi, B. Organisasi, C. Asimilasi, D. Akulturasi, E. Adaptasi. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Sebentar di akhir video saya tunggu komentar teman-teman, berapa yang masih salah dan berapa yang sudah benar ya. Baik, kita lihat. Jadi jawaban terbaik atau jawaban yang benar ada di opsi B ya, organisasi. Dia masuk di konsep organisasi ya. Menurut teori belajar Ausubel, organisasi adalah proses penyusunan dan pengelompokan informasi ke dalam suatu struktur yang terorganisir. Organisasi membantu pembelajar untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif mereka. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menerapkan teori belajar Ausubel, terdapat 2 fase yang harus dilalui, yaitu perencanaan pelaksanaan. Dalam fase perencanaan, guru melakukan beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Menetapkan tujuan pembelajaran, B. Mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik, C. Membuat struktur materi, D. Memformulasikan advanced organizer, E. Memformulasikan rekonsiliasi integratif. Baik, jadi jawaban terbaik atau jawaban saya terbiasa ya bilang terbaik. Jawabannya ada di opsi E ya, memformulasikan rekonsiliasi integratif ya. Nah, ini agak keren bahasanya nih. Pada fase perencanaan dalam penerapan teori belajar Ausubel, guru melakukan hal berikut ya, menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi, memformulasikan advanced organizer. Jadi hati-hati ya teman-teman, ada kata kecuali. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Nah, ini tidak termasuk di fase perencanaan guru melakukan dalam perencanaan guru ya. Dalam fase perencanaan itu dia tidak masuk yang memformulasikan ini. Jadi hanya 4 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa tampak bingung ketika dia harus mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dia miliki.
Bagaimana seorang guru dapat membantu siswa mengatasi hambatan ini berdasarkan teori Ausubel? A. Guru harus memberikan penjelasan yang lebih rumit untuk membantu siswa memahami. B. Guru harus memaksa siswa untuk menghafal informasi baru. C. Guru harus memberikan lebih banyak latihan. D. Guru harus memberikan dukungan dan panduan untuk membuat siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. E. Guru harus menghukum siswa yang tidak dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Guru harus memberikan dukungan dan panduan untuk membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, itu dia untuk membantu siswa ini menurut teori Ausubel ya. Jadi ada istilah asimilasi ya. Atau ada lagi istilah satu, saya lupa di pedagogi itu, mengaitkan materi yang lama ke materi yang baru ya, agar siswa lebih mudah memahami. Teori Ausubel menekankan bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan keaktifan dan partisipasi dari pembelajar, di mana mereka secara aktif mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu kelas, guru memberikan materi baru tentang struktur sel. Salah seorang siswa, Ali, tampaknya kesulitan memahami materi tersebut. Menurut teori Ausubel, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk membantu Ali memahami materi dengan lebih baik? A. Memberikan Ali buku teks dan materi terkait. B. Menyediakan gambar-gambar ilustratif tentang struktur sel. C. Menyelenggarakan diskusi kelompok tentang struktur sel. D. Mengajak Ali berdiskusi secara langsung tentang materi tersebut. E. Memberikan tugas tulis tentang struktur sel untuk dikerjakan sendiri oleh Ali. Silahkan dijawab, teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Mengajak Ali berdiskusi secara langsung tentang materi tersebut. Jadi soal ini itu sebenarnya sudah mendekati soal-soal SJT ya, teman-teman. Agak-agak mirip ya. Kalau teman-teman belajar di sini pasti akan merasa seperti itu, dan memang saya usahakan sebisa mungkin semirip, tapi meskipun ada beberapa opsi yang memang agak sulit untuk saya kasih semirip SJT ya, memang harus memilih satu jawaban yang benar. Oke, kita lihat jawabannya. Teori Ausubel menekankan pentingnya pengorganisasian informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Dalam hal ini opsi D, mengajak Ali berdiskusi secara langsung tentang materi tersebut sesuai dengan prinsip penerapan teori Ausubel, karena melibatkan aktivitas yang memungkinkan Ali mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar, teman-teman? Seorang guru ingin meningkatkan pemahaman konsep matematika siswanya. Menurut teori Ausubel, strategi pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Memberikan siswa latihan soal secara berulang-ulang. B. Menjelaskan konsep matematika secara rinci dan mendalam. C. Menggunakan media visual seperti grafik dan diagram. D. Mengaitkan konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari siswa. E. Mengadakan ujian akhir untuk menilai pemahaman siswa. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi D. Ingat-ingat saja kalau Ausubel itu selalu dia mengaitkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru ya. Opsi D mengaitkan konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari siswa.
sesuai dengan teori Ausubel ya. Teori ini menekankan pada pengaitan antara informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa dan menghubungkannya dengan pengalaman nyata dapat membantu memperkuat pemahaman konsep matematika. Soal berikutnya, seorang siswa mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan. Menurut teori Ausubel, kegiatan yang paling mendukung pembelajaran siswa tersebut adalah A. Membaca buku teks sejarah dengan cermat, B. Menghafal tanggal-tanggal penting dalam sejarah kemerdekaan, C. Menyelenggarakan simulasi peristiwa sejarah dengan permainan peran, D. Menyusun catatan singkat tentang perjuangan kemerdekaan, E. Menggambar peta peristiwa kemerdekaan. Silahkan dijawab. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Menyelenggarakan simulasi peristiwa sejarah dengan permainan peran. Itulah yang paling tepat menurut teori Ausubel ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Opsi C, menyelenggarakan simulasi peristiwa sejarah dengan permainan peran. Sesuai dengan teori Ausubel, aktivitas ini melibatkan siswa secara aktif dan memungkinkan mereka membuat koneksi antara konsep sejarah dengan pengalaman langsung sesuai dengan prinsip Ausubel. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut teori belajar Ausubel, manakah dari berikut yang merupakan tipe pembelajaran yang paling efektif? Ya, semua efektif ya, cuman yang paling efektif. A. Pembelajaran kolaboratif, B. Pembelajaran individual, C. Pembelajaran visual, D. Pembelajaran audio, E. Pembelajaran kinestetik. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi B. Pembelajaran individual. Teori belajar Ausubel menekankan pentingnya pengorganisasian struktur kognitif peserta didik. Salah satu prinsipnya adalah bahwa pembelajaran yang bersifat individual lebih efektif karena memungkinkan penerimaan informasi baru yang lebih baik ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar teman-teman? Sebentar tulis di komentar ya. Studi kasus yang melibatkan pemberian umpan balik positif setelah siswa berhasil menyelesaikan tugas merupakan contoh dari prinsip Gagne yang mana? A. Memotivasi, B. Pemberian tugas, C. Penguatan positif, D. Pengkodean informasi, E. Pemberian perhatian. Baik, jadi jawaban terbaik adalah penguatan positif ya. Memberikan umpan balik positif setelah berhasil menyelesaikan tugas adalah contoh dari prinsip penguatan positif dalam teori Gagne. Kita lanjut soal berikutnya. Bagaimana aplikasi teori Gagne dalam desain pembelajaran online? A. Mengurangi perhatian pada aspek kognitif, B. Menghilangkan pemberian umpan balik, C. Menerapkan variasi stimulus, D. Menyediakan penggunaan petunjuk atau isyarat, E. Mengabaikan kondisi pembelajaran. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya, menerapkan variasi stimulus. Dalam desain pembelajaran online, penerapan variasi stimulus membantu mempertahankan perhatian siswa dan memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Kita lanjut.
Bagian mana dari teori Gagne yang menekankan bahwa pembelajaran harus dimulai dengan pemberian perhatian kepada siswa? A. Stimulus recognition. B. Expectancy. C. Retrieval. D. Reinforcement. E. Selective attention. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah selektif ya, selective attention ya. Teori Gagne menekankan pentingnya perhatian selektif dalam proses pembelajaran. Sebelum informasi dapat diolah lebih lanjut, siswa harus memperhatikan stimulus atau informasi yang diberikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah tahapan dari conditions of learning menurut Gagne yang menggambarkan penilaian kemampuan siswa untuk melakukan tujuan pembelajaran? A. Internalization. B. Performance. C. Stimulus recognition. D. Reinforcement. E. Expectancy. Baik, jadi jawaban terbaik adalah di performance ya. Tahapan performance pada condition of learning menekankan penilaian kemampuan siswa dalam melaksanakan tujuan pembelajaran yang telah dipelajari. Kita lanjut ke soal yang lebih hot tentang teori Gagne ini. Sudah berapa yang benar, teman-teman? Seorang siswa sedang belajar konsep fisika tentang hukum gerak Newton. Dia membaca buku, menonton video pembelajaran, mencatat poin-poin utama. Setelah itu, dia mencoba menerapkan konsep tersebut dalam situasi praktis dengan melakukan eksperimen sederhana. Langkah manakah yang mencerminkan tahap stimulasi dalam model belajar Gagne? A. Membaca buku fisika. B. Menonton video pembelajaran. C. Mencatat poin-poin utama. D. Menerapkan konsep dalam eksperimen sederhana. E. Menguji pemahaman dengan pertanyaan terbuka. Baik teman-teman, jadi yang mencerminkan tahap stimulasi itu adalah menonton video pembelajaran. Kita lihat stimulasi adalah tahap pertama dalam model Gagne ya, yang melibatkan penyajian informasi kepada siswa. Menonton video pembelajaran adalah bentuk stimulus visual yang dapat membantu memperkenalkan konsep fisika secara efektif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa sedang belajar bahasa asing dengan menggunakan aplikasi belajar online. Setelah memahami kosakata dasar, siswa diminta untuk mengaplikasikan kosakata tersebut dalam percakapan dengan sesama pengguna aplikasi. Tahap manakah yang paling sesuai dengan aktivitas mengaplikasikan kosakata dalam percakapan dalam model belajar Gagne? A. Pemberian stimulus. B. Respon pembelajar. C. Umpan balik. D. Penguatan. E. Pemeliharaan. Baik, jadi jawaban terbaik adalah jadi jawabannya adalah opsi B. Respon belajar ya, respon pembelajar. Respon pembelajar adalah tahap di mana siswa memberikan tanggapan atau menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Dalam contoh ini, mengaplikasikan kosakata dalam percakapan adalah bentuk respon dari siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru matematika menggunakan peta konsep dan permainan interaktif untuk mengajarkan konsep dasar geometri kepada siswanya. Setelah itu, siswa diberi proyek untuk merancang bangunan menggunakan prinsip-prinsip geometri yang telah dipelajari. Proyek merancang bangunan siswa merupakan tahap apa dalam model belajar Gagne? A. Respons pembelajar.
B. umpan balik, C. penguatan, D. pemeliharaan, E. transfer. Baik, jadi jawabannya adalah opsi E, transfer ya. Dia sudah berada di tahap transfer. Transfer adalah tahap di mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari ke dalam konteks atau situasi baru. Dalam hal ini, siswa menerapkan prinsip-prinsip geometri yang telah dipelajari dalam proyek perancang bangunan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa sedang belajar tentang sejarah Perang Dunia melalui metode pembelajaran kolaboratif. Mereka membaca artikel, mendengarkan presentase dari teman sekelas, berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Manakah di antara opsi berikut yang mencerminkan aspek pemahaman dalam model belajar Gagne? A. Membaca artikel, B. Mendengarkan presentasi, C. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok, D. Menulis esai, E. Menguji pemahaman melalui kuis online. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya, yaitu berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Pemahaman adalah tahap di mana siswa mengorganisir dan memproses informasi baru. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk mendiskusikan dan memahami konsep sejarah Perang Dunia bersama-sama. Jadi dia sudah berada di tahap pemahaman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Aktivitas menciptakan komposisi foto siswa mencerminkan tahap manakah dalam model belajar Gagne? A. Pemberian stimulus, B. Respon pembelajar, C. Umpan balik, D. Penguatan, E. Pemeliharaan. Jadi jawabannya adalah dia sudah di tahap penguatan ya. Penguatan adalah tahap di mana siswa menerima umpan balik tentang kinerja mereka. Dalam konteks ini, menciptakan kompetensi foto memungkinkan siswa untuk menerapkan dan memperkuat pemahaman mereka tentang teknik fotografi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anita, seorang siswa kelas 4, sedang belajar konsep matematika kompleks. Dia kesulitan memahami ide-ide abstrak dan sering mengalami kesalahan logika dalam pemecahan masalah. Menurut teori Piaget atau Piaget ya, ada yang bilang Piaget, ada yang bilang Piaget, tapi saya pakai Piaget saja ya, Piaget saja. Menurut teori Piaget atau Piaget, tahap perkembangan kognitif Anita adalah A. Tahap sensori motor, B. Tahap pra-operasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal, E. Tahap post-operasional ya. Saya lupa kasih spasi. Baik teman-teman, jadi dia sudah berada dalam tahap operasional konkret ya. Menurut Piaget, anak usia 7 hingga 11 tahun berada dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep-konsep abstrak, tetapi pemikiran mereka masih terbatas pada situasi konkret. Kita lanjut. Budi, seorang siswa SMA, memiliki kemampuan kritis yang tinggi dalam menyelesaikan masalah dan mampu berpikir abstrak. Dia juga mulai mempertanyakan norma-norma sosial dan mencari identitas dirinya. Menurut teori Piaget, tahap perkembangan kognitif Budi adalah A. Tahap sensori motor, B. Tahap pra-operasional, C. Tahap operasional konkret,
D. Operasional formal, E. Tahap post operasional. Dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah tahap operasional formal ya. Dia sudah berada di tahap operasional formal. Pada usia remaja 12 tahun ke atas, individu memasuki tahap operasional formal, di mana mereka mampu berpikir secara abstrak melalui pemikiran logis mengenai konsep-konsep hipotesis dan mulai mempertanyakan norma sosial. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dewi, seorang anak usia 6 tahun, seringkali terlibat dalam permainan peran, di mana dia berpura-pura menjadi dokter, guru, atau superhero. Menurut teori Piaget, perilaku ini mencerminkan perkembangan kognitif pada tahap A. Sensori motor, B. Tahap pra-operasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal, E. Tahap post-operasional. Jadi jawabannya adalah opsi B ya, tahap operasional ya. Anak usia 2 hingga 7 tahun berada dalam tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol dan berpura-pura dalam permainan peran. Tetapi pemikiran mereka masih sangat egosentris ya, dan sulit memahami perspektif orang lain ya. Jadi sudah 3 tahap ini teman-teman, harap diingat baik-baik ya. Ada tahap pra-operasional konkret, ada tahap operasional konkret, dan ada tahap operasional formal yang ada di soal ini ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah bisa paham mulai 2 sampai remaja, 2 tahun sampai remaja. Kita lihat soal berikutnya. Rina, seorang siswa kelas 5, seringkali mengalami kesulitan memahami konsep matematika abstrak. Guru mencoba menggunakan bahan-bahan konkret dan situasi nyata untuk membantu Rina memahami konsep tersebut. Tindakan guru ini sesuai dengan prinsip perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu A. Egosentrisme, B. Konkretisasi, C. Asimilasi, D. Akomodasi, E. Ekuilibrasi. Baik, jadi jawabannya adalah dia berada di akomodasi ya teman-teman. Dalam teori Piaget, ketika individu mengalami kesulitan dalam mengasimilasi informasi baru, di sini kan dia kesulitan ya. Mereka melakukan akomodasi untuk menciptakan keseimbangan kognitif ya. Tindakan guru menggunakan bahan konkret adalah bentuk akomodasi, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Doni, seorang siswa kelas 6, baru saja belajar konsep matematika baru. Ia mencoba menerapkan konsep tersebut dalam situasi sehari-hari dan memodifikasi pemahamannya berdasarkan pengalaman baru. Tindakan Doni ini mencerminkan prinsip perkembangan kognitif menurut Piaget yang disebut A. Egosentrisme, B. Konkretisasi, C. Asimilasi, D. Akomodasi, E. Ekuilibrasi. Baik, jadi jawabannya adalah ekuilibrasi ya. Ekuilibrasi adalah konsep teori Piaget yang mengacu pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ketika Doni memodifikasi pemahamannya berdasarkan pengalaman baru, itu mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan kognitifnya ya. Nah, ini antara kognitif dengan akomodasi ya. Ini gabungan nih, ekuilibrasi ini, keseimbangan, dia penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi.
Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman lulus nanti. Insya Allah kita akan lanjut lagi bahas yang lain, kisi-kisi yang lain. Kalau memang suka silahkan tulis di komentar sesegera mungkin. Saya akan buatkan soal profil Pancasila dan seterusnya ya teman-teman. Soal-soal tryoutnya yang insya Allah soalnya itu sangat bagus teman-teman. Nah ini tulis ya berapa yang benar dan berapa yang masih salah ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar, tetap persiapkan diri. Bagi yang sudah beli ebook saya, fokus di FR ya untuk guru kelas. Fokus di FR karena itu sangat mirip saya lihat dengan kisi-kisi yang sekarang. Jangan sampai itu lagi yang dikasih. Tapi soal yang saya kasih ini juga tidak kalah bagusnya dengan soal yang ada di FR kemarin itu. Jadi tetap pelajari juga soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang di ebook itu ya teman-teman. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus semua.